Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di video kali ini saya akan jual ini. Say goodbye to Mercedes-Benz A250 AMG Line yang kira-kira 1 tahun lalu saya belikan untuk istri saya dan sekarang harus dilepas. Jadi sebenarnya mobil ini masih bagus banget. Bahkan dari tahun 2020 sejak kita beli di bulan Maret atau April ya, pokoknya setahun, itu sampai sekarang baru jalan 2000 kilo. Tapi itu juga alasannya kenapa ini dijual. Secara mobil apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Mesinnya 2000 cc turbo, 211 HP, kenceng banget. Handlingnya masih bagus banget, suspensinya masih bagus, interiornya masih bagus, eksteriornya masih bagus. Nggak pernah nabrak, nggak pernah ada masalah apa-apa. Kecuali waktu itu speed sensornya aja ada masalah dan itu pun sudah diganti semuanya. Jadi ini mobil kondisinya segar. Tapi kenapa saya putuskan untuk dijual? Jadi di antara mobil-mobil yang lain, ini adalah mobil yang paling jarang digunakan. Jadi waktu itu istri saya itu kan punya Nissan Juke. Nah, Nissan Juke itu udah agak lama, terus dijual, terus dia bilang, Nissan Juke-nya enaknya ganti apa ya? Nah, waktu itu kita tahun lalu memutuskan kita ganti pakai A250 ini. Karena waktu itu istri saya udah dikasih lihat A250, ada Mini Cooper S, terus ada Pusio RCZ. Dia suka ini. Dia suka interiornya, dia suka suasananya. Tapi ternyata setelah dibeli gitu, mobil ini malah jarang dipakai karena istri saya saking sibuknya jadi dia pakai driver. Dan mobil ini kalau dipakai driver agak kurang cocok karena ini kan hatchback. Jadi ya udahlah, jadi sangat jarang dipakai dan terus saya mikir, waduh kalau jarang dipakai kayak begini ngapain gitu ada. Nah, singkat cerita, tanpa diduga suatu hari saya main ke Auto High. Waktu itu ada Om Mobi lagi syuting di sana. Saya lagi nggak ada syuting, terus saya telepon, Om lagi di mana? Ini lagi di Auto High, lagi ada syuting, lagi mau main-main di sana. Ya udah deh, jarang kan saya ke Auto High kan. Udah. Saya main ke sana, udah ngobrol sama Om Mobi, tiba-tiba mata saya tertuju ke satu mobil, yaitu CLA 45 AMG. Saya udah bikin videonya, Anda bisa lihat di video sebelum ini, beberapa video sebelum ini, itu CLA 45 AMG. Terus, wih keren nih. Nah terus habis itu orang Auto High-nya bilang, Om mau nge-review atau mau pinjam aja, pakai aja. Ya udah, saya pengen ngerasain dari dulu CLA 45 AMG seperti apa. Sampai rumah tiba-tiba kepikiran, waduh, ini kayaknya cakep juga ya. Kalau sama-sama barang nggak dipakai, sama-sama cuma didiemin aja, kayaknya mendingan CLA 45 yang didiemin daripada A250. Ya udahlah, mulailah diskusi sama istri. Dan gimana cerita selanjutnya? Saya akan lanjutkan sambil ngebawa mobil ini ke Auto High. Dan di situ saya akan kasih tahu mobil ini diganti dengan apa. Oke, jadi singkat cerita, saya bawa CLA 45-nya ke rumah. Udah gitu, terus ajak istri saya jalan juga. Itu luar biasa kencangnya itu CLA 45. Dan saya udah mikir, ya udah deh, kalaupun harus disimpan di garasi, tapi nggak apa-apa. Nyimpen AMG itu bagaikan investasi gitu loh. Nilainya tuh nggak bakal berkurang banyak gitu. Bahkan mungkin suatu saat bisa meningkat gitu. Nah, cuman saya tadinya tuh udah deh saya beli aja langsung. Saya bilang ke istri saya, udah nih udah dibeli langsung buat gantiin A250. Toh CLA 45 juga kastanya di atas ini gitu. Cuman sayangnya saya nggak bisa karena judulnya A250 itu adalah mobil istri. Apalagi sebagian di mobil ini juga ada dari Juke-nya dia kan, Juke-nya dia yang dipakai dari sebelum nikah gitu ya. Jadi saya nggak bisa sewenang-wenang ngeganti sesuai kemauan saya sendiri. Bahkan istri saya bilang, ya udah dicoba aja dulu CLA 45-nya. Terus udah dia coba. Nah terus dia bilang, dia udah coba CLA 45-nya jadi penumpang di belakang, disetirin sama Pak Sohib di depan. Dan dia bilang bahwa bandingannya keras. Iyalah, bandingannya keras. Namanya juga AMG. Oke, lebih lega dari A250, tapi
knalpotnya lebih berisik. Iyalah AMG ada suara knalpotnya. Terus dia bilang bahwa dia ngerasa nggak cocok kalau dia ganti A250-nya dengan CLA 45 karena satu tenaganya terlalu besar kata dia. Dia ngeri supirnya nanti nginjek gas ke dalaman. Saya bilang nggak usah khawatir, itu ganas kalau diinjek aja gasnya. Terus dia bilang bantingannya keras ya. Terus saya bilang iya bantingannya keras, tapi kan kita banyakkan di jalan aspal juga halus. Sampai terus akhirnya dia bilang kalau kita beli CLA 45, aku yakin bukan aku yang sering pakai tapi kamu. Karena dia bener juga sih. Nah terus dia bilang nggak deh, nggak usah, aku kalau diganti CLA 45 kecuali kalau kamu mau CLA 45 ya udah gitu. Nah terus saya mikir ya benar juga sih buat istri gitu ya, buat istri nggak mungkin saya maksain kehendak saya gitu, kecuali itu memang buat saya sendiri mobilnya. Ya udah, tadinya udah saya mau balikin aja tuh CLA 45-nya ke Autohai, tapi Autohai itu kan koleksinya keren-keren kan, merek-merek premium keren-keren, kondisinya bagus-bagus. Terus malah jadi yang tadinya nggak ada rencana buat ganti A250, cuman gara-gara ngeliat nggak sengaja CLA 45, begitu CLA 45 nggak jadi, malah udah deh kayaknya kita harus ganti ya A250-nya daripada nggak dipakai terus. Ya udah, terus habis itu ada beberapa mobil ngeliat, akhirnya istri saya jatuh cinta dan srek dengan mobil yang mau saya ambil ini. Oke, sekarang saya akan ke Autohai. Tadi sudah melakukan proses transfer, tinggal ambil mobilnya. Dan mobil ini saya tinggal di Autohai karena mobil ini akan dijual dan akan dijual di Autohai. Ini mobil kondisinya masih super prima, nggak ada masalah sama sekali. Buat teman-teman yang minat ke A250 yang mungkin lebih muda gitu ya, karena image-nya memang muda sekali dan tenaganya ini se-Golf GTI, silakan langsung lihat mobil ini, bisa hubungi Autohai. Tapi sekarang saya akan taruh mobil ini dan mengambil mobil yang menjadi pilihan istri saya, dan saya juga serak dengan mobil itu, dan saya akan sampaikan kenapa sampai kita serak membeli mobil itu. Ini ngerjain nih. Saya udah bilang ke orang Autohai, hari ini saya ambil mobilnya. Dan ini kenapa jadi C kelas semua di sini? C. Oh enggak, nih ada yang lain. Wih, Jimny. Halo, Ko Daniel, halo. Ko Erwin, Ko Andrew mana? Ada di depan. Oh, ada depan. Nah, ini AMG-nya. Jujur kalau saya sih pengen banget ini. Kencang banget, masih sehat banget, kilometernya masih dikit. Kondisinya prima banget, tapi ya apa boleh buat. Ini mobil buat istri kan. Dan akhirnya setelah melalui sejumlah pertimbangan dan nyoba, bingung ya karena Autohai itu banyak banget koleksinya, dan koleksinya tuh masih bagus-bagus banget. Tapi akhirnya diputuskan istri saya paling seret ngambil yang ini adalah Mercedes-Benz C200 tahun 2019. Dan sekarang saya akan selesaikan semua administrasinya dulu. Ini emang ngerjain ya, dia tahu saya lagi mau ngambil C-Class. Di depan dipajang C-Class semua. Ini buat apa maksudnya? Buat menggoda atau gimana? Ada C200 tahun 2017, ada C300, ada C250, C200 lagi, C300. Banyak banget ya, Autohai itu emang banyak banget. Koleksinya mungkin hampir 100 mobil kali. Mobil-mobil premium, lihat ini masih bagus-bagus semua. Tapi udah nggak tergoda, udah ambil yang ini udah melewati
pengetesan dan akhirnya keputusan yang bulat. Halo, Ko Andrew. Ya Om, halo. Siap. Ini apa maksudnya dikasih checklist semua di depan? Ya siapa tahu mau berubah pikiran lagi. Siapa tahu mau Pilih berubah yang fix? lain. Enggak. Pas lagi ada 7, sama ini 8. Checklist. Ya. Tapi yang C200 yang EQ Boost 2019 ini cuman aja. ini aja. Satu. Ini yang paling muda. Yes. Murni ya. Dia sama C300 ya, 2019 yang itu. Oke. Nah, Ko Andrew, gua kan udah buat ngambil ini. A250 gua tinggal sini ya. Boleh, nanti siap, dijualin siap, di sini ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang A250 mau minat, mau lihat-lihat atau mau beli, silakan ke Auto High karena mobilnya akan ditaruh di sini. Itu luar biasa. Saya kangen banget sama kencengnya A250 tuh. Tadinya mau digandeng lebih kenceng lagi CL45, tapi ya udah, apa boleh buat. Ini pilihan istri dan setelah saya coba juga rasanya ini yang paling tepat buat istri. Oke, Ko Andrew, Siap, kita selesaiin administrasinya. Ya Om, ya. Kita ke dalam. Lengkap dokumen-dokumen semuanya, buku servis, buku manual, audio, kunci cadangan, form A, BPKB, faktur, lengkap. Nah, sambil nunggu disiapin dokumen-dokumennya, kita lihat dulu koleksinya. Jadi Auto High ini ada di beberapa tempat ya. Ada di Pondok Indah, ada di Mangga 2. Cuman ini saya paling suka datang ke yang Bintaro, soalnya aksesnya gampang banget. Ada Range Rover Vogue. Ada Mercy E250. GLT Class. Alphard Hybrid. Nih kadang-kadang terus ada Jeep Wrangler Rubicon JK, terus Jimny CL45. Pokoknya nggak pernah kehabisan stok deh kalau di Auto High. Dan salah satu kenapa saya srek beli mobil di Auto High itu karena reputasinya sangat bagus, sosial medianya sangat hidup, dan saya yakin namanya juga mobil bekas ya, kita nggak tahu, tapi saya yakin Auto High ini adalah penjual yang bertanggung jawab karena tempatnya jelas, sosial medianya jelas, dan spesialisasinya memang mobil premium. Karena lebih aman rasanya beli mobil premium bekas di tempat yang memang spesialisasi mobil premium. Kita lihat tuh ada apa lagi. Ini sengaja nih taruh checklist semua di sini. Seri 5 F10 Porsche Cayenne. Yang ini nggak dijual, mobil karyawan. Land Cruiser. Alphard banyak banget ya di sini. Ini GLA Class. Nah, buat teman-teman yang memang lagi mau cari mobil premium dan dalam keadaan bekas tapi pengen yang kondisinya bagus, kilometernya sedikit, dan seller yang reputasinya bagus, cek ke Auto High. Di sini Instagramnya, di sana banyak sekali mobil-mobil premium yang mungkin saja cocok dengan kebutuhan Anda. Range Rover saya pikir bekas, ternyata yang ini baru, Grass. Harga penawarnya 5,5 miliar, keren banget tahunnya. Belum tadi review kayaknya Om. Nggak berani kalau yang ini. Tapi ini salah satu SUV paling mewah dan paling nyaman. Ya salah satu top of the line-nya kalau kita mau cari SUV modern ya Range Rover ini. Dan ini yang versi paling barunya 5,5 miliar ya? Iya, 5,5 miliar Om. 5,5 miliar. Ini mesinnya yang 3000 cc ya, 6 silinder ya. Aduh, mewahnya. Wah, ini yang di row keduanya. Ih, armrestnya aja ini apa elektrik. Wah, udah ada layarnya. Coba nyalain ya Om. Bisa nyala ya ini ya? Ya. Ini elektrik. Armrestnya juga elektrik. Iya, betul. Elektrik semua ini Om. Cup holdernya aja gitu. Terus kalau mau nutup gini.
AC udah dual zone di belakang jadi 4 zone. Panel sentuh semuanya. Panoramic roof. Nih, TV-nya belum terpasang aja karena dia Tapi aslinya ada TV ya. ada TV. Lampu semua tuh, lampu di situ tuh. Pengaturan kursinya aja rumit tuh, lihat. Pengaturan kursinya semuanya bisa diatur. Nick 2021 nih ya. 2021. Dan setahu kita 2021 kan sih baru unit ini aja. Iya. Meridian. Jadi ini udah spek yang paling tinggi nih. Untuk yang mesin 3000 cc ini. Udah ada footstep untungnya. Oke, udah beres. Jadi sekarang saya akan kasih tahu mobilnya. Ini adalah C200 EQBoost tahun 2019. Dan kenapa namanya EQBoost? Sekarang saya akan buka kap mesinnya. Jadi berbeda dengan C200 sebelumnya atau biasanya, C200 biasanya itu kan mesinnya 2000 cc turbo. Sedangkan yang ini 1500 cc turbo, tapi dia menggunakan sistem mild hybrid. Jadi ada sistem EQBoost-nya itu. Dia makanya walaupun kapasitasnya lebih kecil, tapi tenaganya sama seperti yang 2000 cc turbo, 184 HP, dan dia gearbox-nya juga sudah yang tercanggih dari Mercedes-Benz, yaitu 9 speed 9G Tronic. Dan ini saya sendiri yang melakukan pengetesannya waktu di Auto Driver. Ini konsumsi bahan bakarnya lumayan irit dan performanya juga sangat baik. 0 sampai 100 km per jam 7,7 detik. Jadi ini proper kencengnya. Memang tidak sekencang yang CLA45 yang bisa 4, tapi 7,7 detik adalah angka yang sangat memadai untuk seorang wanita seperti istri saya. Kemudian karena dia tahun 2019, jadi dia sudah facelift. Anda bisa lihat ini lampunya LED high performance dan terbagi atas bawah. Ini yang atas ini lampu dekat dan yang ini lampu jauh yang bawah. Jadi udah keren sekali. Nah sebenarnya trim dari C200 ini bukan AMG tapi C200 Avantgarde. Nah, namun dia sudah diganti dengan peleknya yang AMG. Justru saya senang karena velg ini yang lebih keren menurut saya dibandingin standarnya yang C200 EQBoost. Jadi walaupun trimnya bukan AMG tapi peleknya sudah diganti pelek yang AMG asli. Ini ukurannya 18 inci. Jadi cukup besar tapi masih cukup tebal, bannya cukup nyaman. Nah, yang bikin istri saya itu kepincut sama mobil ini itu adalah rasa berkendaranya. Jadi rasa berkendaranya itu nyaman, khas Mercy, dan terutama karena dia sudah facelift adalah fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia kelihatan sekali sudah menggunakan instrumen yang full digital semuanya. Kemudian dia juga layar multimedianya ini sudah yang lebar. Kita nyalakan dan dia tidak ada suara cranking engine. Dia karena dia mild hybrid jadi dia langsung menyala aja mesinnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini instrumennya keren sekali dan dia bisa diganti-ganti tampilannya dan bikin suasana mobil itu tambah modern. Kemudian layar multimedia di tengah ini juga sudah yang bahasa desain terbaru Mercedes-Benz. Jadi dia sudah bisa Apple CarPlay juga. Jadi sangat simple kalau misalnya kita mau menghubungkan gadget. Dan ini material kayunya juga material kayu yang benar-benar seperti kayu alami ya. Jadi nggak dipernis. Penyimpanannya tentu saja besar. Kemudian dia setir juga sudah model yang terbaru karena dia sudah facelift. Kemudian yang membuat istri saya senang dengan mobil ini, ambience light-nya yang kita bisa memilih 64 warna dari MID-nya. Memang ya dia belum yang konektivitas yang MBUX yang paling baru, tapi ini masih sangat proper dan banyak sekali penyetelannya termasuk ambience light di sini, memori kursi 3 di kanan, 3 di kiri. Kemudian pengaturan tilt dan teleskopik ini sudah elektrik. Cruise control, lampu auto, wiper auto,
Jadi cukup lengkap yang ditawarkan mobil ini. Bahkan headrest juga ini sudah menggunakan elektrik. Nah, kemudian posisi nyetirnya juga enak. Memang versi yang ini biasa khas Mercy, sedikit agak ke kiri, yang kita juga nggak tahu jawabannya kenapa. Tapi posisi nyetirnya cukup ergonomis. Kemudian ini kondisinya masih benar-benar kayak baru, kilometernya 12.000 dan tidak ada cacat sama sekali. Ini setir juga masih kayak baru, cat juga mulus. Terus udah dicek di dealer Mercy juga masih oke, dan garansinya masih ada, serta servis gratisnya juga masih ada. Jadi harganya yang saya bayarkan juga cukup cukup reasonable gitu ya. Saya sebenarnya bisa beli C200 yang final edition, itu harganya di 1 miliar kira-kira baru. Sedangkan ini tahun 2019 masih 12.000 kilo dengan fitur-fitur mirip dengan yang final edition. Itu saya bayar di harga 700 juta rupiah. Artinya perbedaannya cukup jauh, dan mungkin saya akan bayar lebih kurang lagi karena kan A250 saya titip jual di sini. Jadi kalau buat teman-teman bisa beli A250 itu lumayan meringankan saya nambahin ke mobil ini. Oke, sekarang langsung kita jalan aja dan merasakan sekilas rasanya mobil ini ketika di jalan. Let's go. Few moments later. Nah, ini nggak bener nih, baru mau keluar tiba-tiba disuruh keluar, ternyata ada C300 di situ. C300 tahun yang sama 2019, cuman karena dia C300 dia mesinnya lebih bertenaga, kalau nggak salah 250-an HP-nya. Terus atapnya udah panoramik, audionya Burmeister dan power backdoor. Harganya kira-kira beda 125 juta sama ini, lebih mahal kan. Jadi nggak bener nih kalau ke Auto High itu emang udah harus banyak banget racun di sini. Bentar saya tanya istri saya dulu dah. Ini ada yang lain di sini nih. Ini namanya C300. Oke, namanya C300. Bedanya apa? Oke, mesinnya lebih bertenaga. Terus dalamnya mirip kayak gini, udah Apple CarPlay juga. Cuman dia ini, nah ini, dia atapnya kaca. Audionya Burmeister. Beda harganya 125. Beda harganya 125. Bagasi juga otomatis. Bagasi udah otomatis juga. Ya, tutupnya. Jadi ada ini. Ya. Apa? Mau lihat dulu? Ya udah. Kalau gitu aku bawa ke rumah ya yang C300-nya ya. Boleh disuruh bawa sama boleh. mereka nih racun. Ini kasih lihat dulu Om. Ini ada udah dijajarin Om. Kasih lihat. Ya udah aku bawa yang C300 ya. Tahunnya sama 2019, masih waranti sama juga. Kilometer 17.000. Ya udah bawa dulu deh. Ya udah oke. Ya, thank you. Oke, jadi batal lagi karena ada racun. Ada racun. C kelas yang sama, tahun yang sama, teknologi yang sama, tapi ini yang kelas di atasnya itu C300. Ya udah kita keluarin lagi barang. Sekarang kita bawa C300-nya ke rumah. Ini terpaksa di hold dulu videonya. Saya akan bawa C300-nya ke rumah dan saya akan tanya istri dulu. 2 episode itu. Jadi entah ada 2 episode ya. Jadi kayak ngomong di Om Jaya ada tukar lagi. Oke. Besok kita buka puasa bareng kan? Iya, siap. Oke. Jadi nanti mungkin ketemu sama istri. Iya. Kalaupun gue nanti jadi apapun, tolong jangan sediain mobil yang aneh-aneh lagi di sini. Ini nggak bener kan? Kayaknya mereka udah merencanakan deh, biarin aja kita itu dulu bikin video, terus terakhirnya ada C300 tahun yang sama, selisih harga dikit. Ya udah, gue coba dulu ya. Oke, Thank you ya. Siap. Thank you. Hati-hati. Loh kan? Akhirnya jadi belum pasti lagi.
Oke, sekarang saya bawa C300. Nah, kalau C200 itu tenaganya itu 184-an, yang ini mesinnya 2000 cc dengan tenaga 250-an HP. Nah, itu jauh lebih bertenaga. Dan dia pelek AMG karena memang aslinya trimnya udah AMG dia. Posisi nyetir sama, nggak ada beda. Mode berkendara ini, ada sport, ada sport plus. Coba kita tarikannya. Wah, ini definitely jauh lebih kenceng, ini kenceng banget. Wow, kenceng ini. Oke, kita ke camper. Dan bantingannya sama kayak C200, ini nggak lebih keras, sama nyamannya ini sama. Oke, kita lihat dia bisa Apple CarPlay juga udah. Terus dia ada lane keep assist, ada LKA, ada atau lane departure warning nih, tapi belum ada cruise control adaptifnya, belum ada. Pajaknya kalau yang C200 itu 13 juta, yang ini 17 juta ya, emang lebih mahal pajak per tahunnya. Yang itu bulan Juli 2019, yang ini bulan Agustus 2019. Terus kontrol masih bekerja. Oh ya, dia cuma ada lane departure warning aja. Cuman itu bedanya, tenaganya jauh lebih enak. Kemudian ada ini panoramic sunroof dan audionya udah Burmeister. Jadi ini mobil sama nyamannya sama C200, tapi fiturnya lebih berkualitas dan tenaganya jauh lebih besar. Beda harganya 125 juta rupiah. Jadi ini saya dikasih 825. Oke, sekarang kita bawa ke Rima buat dia coba. Kalau saya sih lebih prefer ini karena minimal ini tenaganya lebih besar, dan mungkin buat menarik perhatiannya dia sih nggak peduli sama tenaga. Mungkin yang bisa menarik perhatiannya dia ininya nih, atap panoramiknya. Moga-moga aja dia ada mau yang ini, karena ini 0 sampai 100 km per jam nih 6 detik, udah bukan 7 detik lagi, kencang. Hihihi. Saya sekarang banyak acara, ada acara buka puasa bareng sampai malam. Oke, besok hari Sabtu siang saya akan ajak dia naik mobil ini, kita lihat pendapatnya gimana. Oke, kita mau buka puasa bersama. Ada Aura di belakang ikut, Farel ikut. Nah, gimana? Kita jadi mau ambil yang ini? Sama kan tipenya? Enggak, ini beda sama yang kamu pakai kemarin. Dadah, oh dadah. 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 Kiss bye. Dadah. Masa kamu nggak lihat bedanya? Rasa sama aja nggak apa-apa. Nih atapnya. Oh iya. Emang ini beda ya? Beda. Yang kemarin itu C200. Yang ini C300. Harganya gimana? Harganya beda dikit. Cuman kenapa aku bawain C300 biar kamu bisa lihat. Satu, dia ada panoramiknya. Terus abis itu dia ada jam. Terus abis itu di belakang itu ada pengatur AC. Dan mesinnya lebih, ini audionya lebih bagus, Burmeister. Sama mesinnya lebih kenceng dikit. Berapa cc? Kalau yang C200 kan 1500 cc turbo mild hybrid. Kalau yang ini 2000 cc. Kalau yang C200 itu 184 HP, yang ini 258 HP. Jadi ini cocok buat kamu karena lebih keren dalamnya, dan cocok buat aku pakai juga karena mesinnya kenceng. Kamu kan pakai Kona aja. Iya, aku pakai Kona. Cuman kan sekali-sekali kalau aku pakai jadi lebih. Soalnya kalau C300 tuh dia di atasnya yang C200 ininya secara kelasnya. Nah, kamu lebih suka yang mana? Aku baru nyobain ini.
Dia sama, bantingannya sama, suspensinya sama, leganya sama. Cuman beda ini atau panoramik, terus dia ada jam analog di tengah, ada apa? AC di belakang, jadi triple zone. Terus dia trimnya AMG, mesinnya 258 HP, lampunya dia yang multi beam LED, audionya Burmeister. Itu sih bedanya. Cobain dulu ya. Cobain dulu. Maksudnya kan nggak ada bedanya sama C200. Kalau bantingannya sama, kalau ya cuman itu aja, cuman dia mesinnya lebih kencang sama beberapa fiturnya lebih mewah. Ambience light bisa juga diganti juga kan? Ambience light bisa, ada 64 warna juga bisa. Nah, kalau aku suggest kita ambil yang ini Karena cc-nya lebih gede. karena cc-nya lebih gede. Dan buat kamunya tetap, dan buat kamunya lebih enak juga. Burmeister. Gimana? Oke? Udah oke. Siap. Kalau gitu sah sudah. A250 akhirnya dari mau diganti CL45 nggak jadi, C200 nggak jadi, akhirnya ini jalan tengah yang terbaik. Mobil cocok buat istri, tapi kalau suami sekali-sekali pakai, suaminya masih bisa senyum. Oke. Aura suka? Feral suka? Aura Car seat masih aman kan Aura ya? car seat aman, isofix. Yaudah, jadi begitu aja video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Komentar juga apakah pilihan ini benar untuk menggantikan A250 atau ada pilihan sebenarnya yang lebih baik lagi. Silakan Anda komen di bawah. Follow Instagram saya @fitra.eri, @feral_avelino, @rimaanisa, dan @aura_eri. Terus ini jangan lupa juga follow Instagramnya Autohai @autohai.id. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.